Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bertemu lagi melalui tayangan ini. Dan saya terus berharap dimanapun saudara berada, tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan, dan selalu fokus pada kebenaran Tuhan. Dan pada saat ini seperti biasa, saya rindu untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Dan saat ini kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-6. Dan ringkasan ini saya akan berikan dalam bentuk 7 aplikasi. 7 aplikasi yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang ke-6 ini. Dan saya selalu berharap agar kiranya apa yang kita pelajari lewat pelajaran sekolah sahabat ini tentulah boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita dalam belajar akan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat mengubah kita untuk menjadi umat Tuhan yang lebih baik lagi. Dan sebelum saya masuk di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat, mari kita mulaikan dengan berdoa untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami di sorga, pada saat ini kami akan merenungkan, mempelajari akan firman Tuhan lewat buku sekolah sahabat. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami kerendahan hati untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk kami dapat aplikasikan, agar kami boleh menjadi pribadi umat Tuhan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini saudara-saudara, kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-6 dari pelajaran sekolah sahabat kita, yang berjudul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Luar biasa sekali judul kita pada pelajaran yang ke-6 ini. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Apa maksud dari judul ini? Kita akan pelajari ini dalam beberapa poin yang akan kita lihat pada saat ini. Saya ingin membaca ayat tema atau ayat hafalan dari pelajaran yang ke-6 ini, yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau kita baca akan ayat ini, kita mengerti akan ayat ini, karunia rohani itu, karunia yang berasal dari roh itu, dari Tuhan, mutlak berasal dari Allah, yang diberikan kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki. Inilah kalau kita menghubungkan antara judul dan ayat tema ini. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara menurut kehendak Tuhan. Kita dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas, yang secara manusia tidak dapat untuk kita lakukan, terbatasi dengan berbagai kekurangan kita. Tetapi jika Roh itu bersama-sama dengan kita, kita bisa melakukan hal-hal atau kemungkinan yang tidak terbatas. Untuk itu kita pelajari akan pelajaran saat ini, dan kita lihat aplikasi apa yang boleh kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kita juga dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Oke, aplikasi yang pertama yang saya ingin bagikan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6 ini adalah, ketika kita mendedikasikan hidup kita bagi pelayanan Tuhan, kemungkinan untuk melayani menjadi tidak terbatas. Jika kita mendedikasikan, kalau kita mau mendedikasikan itu artinya berkomitmen bahwa saya mau melayani dimanapun saya berada. Saya mau melayani setiap waktu. Dan saya mau gunakan apa yang saya miliki untuk pelayanan bagi Tuhan. Aplikasi yang pertama ini, kalau kita dedikasikan hidup kita ini bagi Tuhan,
kita akan melayani, kemungkinan untuk melayani tidak akan terbatas. Mengapa? Karena dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Allah lah yang memanggil kita untuk melayani. Kemudian, Allah jugalah yang akan memperlengkapi kita untuk tugas itu. Jadi Allah yang akan memperlengkapi kita, yang akan memberikan kita kemampuan agar kita dapat menjalankan tugas Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, Tuhan tidak memanggil yang terkualifikasi. Artinya Tuhan tidak memanggil mereka yang sudah memenuhi syarat, memiliki kelebihan-kelebihan. Tidak seperti itu cara Tuhan, tetapi Dia memenuhi kualifikasi mereka yang telah Dia panggil. Oleh karena tugas atau pekerjaan Tuhan bukanlah tugas yang dipaksakan oleh semua orang, atau bukanlah tugas yang hanya orang-orang yang memiliki kelebihan saja yang bisa bekerja. Tetapi siapa yang mau mendedikasikan hidup mereka bagi pelayanan Tuhan, maka kualifikasi itu Tuhan yang akan penuhi. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, sangat jelas sekali dikatakan bahwa kemungkinan yang tidak terbatas itu hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa melakukan hal itu kecuali Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan juga bekerja bersama-sama dengan kita. Dan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerima akan hal itu? Dikatakan di sini bahwa kita harus menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah, mendedikasikan kehidupan kita kepada Allah. Jadi aplikasi yang pertama ini, kalau kita mau melakukan dalam pelayanan kita, melakukan hal-hal yang tidak terbatas, dedikasikan kehidupan kita bagi pelayanan Tuhan. Serahkan itu, buat komitmen dengan Tuhan, karena Allah sementara memanggil kita. Kemudian poin yang kedua yang saya ingin berikan. Pandanglah perbedaan-perbedaan dalam jemaat sebagai kekuatan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Tentunya kita dalam berjemaat memiliki perbedaan, memiliki kelebihan masing-masing, memiliki kekurangan masing-masing, sehingga kita berbeda satu dengan yang lain. Ada hal yang saya ingin bagikan di sini. Perbedaan itu pandanglah sebagai sebuah kekuatan untuk bekerja bagi Tuhan. Mengapa demikian? Kita lihat lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan seperti ini. Allah senang menggunakan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dengan talenta dan kemampuan yang berbeda, dan memberikan kepada mereka karunia untuk pelayanan. Allah tahu perbedaan kita. Bahkan pelajaran sekolah sahabat, Allah senang menggunakan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk tugas pelayanan. Kemudian, anggota-anggota tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda, tapi masing-masing berharga. Kita ini semua dalam satu jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Kita berbeda, tetapi masing-masing kita berharga. Dikatakan lagi, masing-masing sangat penting untuk fungsi tubuh Kristus yang sehat. Sama seperti mata, telinga, dan hidung memiliki fungsi yang berbeda, tetapi diperlukan untuk tubuh. Semua karunia juga diperlukan. Jadi kita ini ibaratnya adalah satu tubuh Kristus. Sama seperti tubuh kita secara fisik. Semua organ-organ, bagian-bagian dalam tubuh kita berbeda. Hidung tugasnya mendengar. Hidung tugasnya bernafas, maksud saya. Telinga tugasnya mendengar. Mata melihat. Kaki berjalan. Dan semua ini berbeda, tetapi semua ini berharga. Dan semua ini penting. Perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan untuk keberhasilan dalam pekerjaan Tuhan. Jika kita perhatikan anggota tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki, bahkan hal terkecil pun memiliki peran penting. Saya senang pelajaran sekolah sahabat memberikan ilustrasi tentang bulu mata. Tidak terhitung dalam bagian. Sering kita tidak
memperhitungkan akan bulu mata ini. Tapi coba bayangkan kalau bulu mata ini tidak ada, saudara-saudara. Bulu mata ini yang memfilter debu untuk masuk ke mata dan fungsi-fungsi yang lain tentunya membuat kita akan sangat susah ya kalau tidak memiliki bulu mata. Itulah sebabnya bagian tubuh yang terkecil pun memiliki peran yang penting. Dan pandanglah perbedaan-perbedaan dalam jemaat sebagai sebuah kekuatan untuk mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan Tuhan. Saya lanjut lagi di aplikasi yang ketiga. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepada kita karunia roh yang paling cocok untuk kepribadian kita. Kita sudah dapat di poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, kita butuh untuk dedikasikan diri kita bagi pelayanan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menyadari atau melihat bahwa masing-masing umat Tuhan memiliki perbedaan, bahkan dalam karunia yang Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga ini, yakin bahwa dalam hidup kita masing-masing, dalam diri saya, dalam diri saudara, Allah akan memberikan karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian kita. Ini ketika kita sudah mendedikasikan hidup kita bagi pelayanan untuk Tuhan. Saya baca dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, saya mengatakan bahwa Allah akan memberikan karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kita. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang melihat siapa diri kita. Itulah sebabnya Tuhan yang menganugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian dari Kristus sendiri. Saya ingin baca dalam pelajaran sekolah Sabat, ada beberapa yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, demikian. Ada tugas untuk setiap individu, dan Allah telah memberikan karunia roh kepada semua orang untuk menyelesaikan tugas atau pelayanan ilahi yang menjadi tujuan untuk kemana mereka dipanggil. Ada satu tugas yang Allah rencanakan, dan untuk tugas itu Allah memberikan karunia yang cocok untuk kita. Kemudian, apakah talenta kita besar atau kecil? Kita harus menggunakannya dalam pekerjaan Tuhan, dan kita harus mengakui hak setiap orang untuk menggunakan karunia yang dipercayakan kepada mereka. Bukan masalah besar atau kecil karunia itu, tetapi masalah kita mau gunakan itu atau tidak. Kemudian, jangan pernah kita meremehkan bentuk fisik, intelektual, atau spiritual yang terkecil sekalipun. Karena semua berasal daripada Tuhan, dan itu adalah hal yang terbaik dan yang paling cocok untuk kita. Kemudian, Tuhan ingin kita memiliki kepastian positif bahwa Dia telah menggenapi firman-Nya dan memberikan karunia rohani kepada kita untuk memberkati gerejanya dan dunia. Syukuri kelebihan atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu yang terbaik. Bukan masalah besar atau kecil, tetapi apakah kita mau gunakan itu menjadi berkat bagi gereja dan bagi dunia. Ini yang perlu untuk kita perhatikan, untuk perlu kita pikirkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian, aplikasi yang keempat. Aplikasi yang keempat yang saya ingin berikan adalah, sadarilah bahwa tujuan dari setiap karunia roh adalah sama untuk pelayanan bagi Kristus. Jadi kita sudah lihat aplikasi-aplikasi ini berlanjut, saudara-saudara. Aplikasi-aplikasi ini membuat kita untuk mengerti akan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah akan memberikan karunia yang terbaik dan cocok bagi kita, sadarilah bahwa sekalipun kita memiliki perbedaan-perbedaan dengan jemaat yang lain, bahwa tujuan dari setiap karunia roh adalah sama. Tujuannya semua sama. Mengapa demikian? Dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat, karunia-karunia itu dirancang untuk mengembangkan gereja yang bersatu, yang siap untuk menyelesaikan misinya di dunia.
Luar biasa, saudara-saudara. Karunia itu dirancang. Allah sudah rancang. Allah sudah desain karunia itu. Ada rencana Tuhan di dalamnya yang bertujuan untuk menyelesaikan misi, untuk bekerja bagi Tuhan di tempat dimanapun kita berada. Saya baca dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Ini adalah ayat yang penting. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara lihat, tiap-tiap orang diberikan karunia roh untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan masing-masing, saudara-saudara. Bukan kepentingan sendiri-sendiri. Kita tidak mau gunakan apa yang menjadi karunia dalam kehidupan kita. Kita hanya mau gunakan sendiri. Padahal ini Tuhan katakan karunia ini diberikan untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam pelajaran hari Selasa ini, dijelaskan sedikit perbedaan karunia roh dan talenta. Persamaannya sama-sama adalah, bisa kita katakan, sama-sama kelebihan yang mungkin tidak dimiliki orang lain, tetapi kita bisa. Contohnya mungkin bisa menyanyi, kita bisa bermain musik, kita punya kelebihan dalam berbicara kepada orang, meyakinkan orang lain. Tetapi perbedaannya, karunia roh adalah kelebihan yang digunakan untuk Tuhan. Sementara talenta yang biasa kita dapatkan dari lahir sejak dini, otodidak dalam hidup kita, tidak selamanya digunakan untuk Tuhan. Tidak selamanya kita gunakan. Banyak orang yang pintar menyanyi tetapi tidak menyanyi untuk Tuhan. Tetapi karunia roh digunakan sepenuhnya bagi Tuhan. Inilah yang saya ingin kita semua punya sebagai umat Tuhan. Memiliki akan karunia roh ini. Kemudian saya lanjut, saudara-saudara, ya, bahwa sadarilah yang berikut ini, kita sadari bahwa karunia roh ini memiliki tujuan yang sama. Apapun perbedaan yang kita miliki, tetapi tujuannya adalah sama, untuk kepentingan bersama, untuk menyelesaikan misi Tuhan. Kemudian yang kelima, sehubungan dengan ini juga, aplikasi yang kelima, janganlah menjadikan perbedaan karunia roh yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang sebagai sebuah persaingan. Ini yang hindari, saudara-saudara. Jangan jadikan perbedaan karena kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, kelebihan yang berbeda, sehingga kita jadikan ini sebagai sebuah persaingan. Apakah rekan pengerja, apakah dalam jemaat, ataupun umat Tuhan yang lain. Jangan kita jadikan ini sebagai sebuah persaingan. Jelas tadi dikatakan bahwa ini untuk kepentingan bersama. Saya tambahkan di sini. Allah telah menetapkan karunia-karunia khusus seperti karunia nubuat dan jabatan khusus di gereja. Termasuk para pendeta dan penatua yang adalah guru dalam tubuh Kristus untuk memelihara dan memperlengkapi setiap anggota untuk pelayanan. Kemudian yang berikut dikatakan, fungsi dari semua kepemimpinan gereja adalah untuk membantu setiap anggota dalam menemukan karunia rohani mereka dan mengajar mereka untuk menggunakan karunia-karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Jadi karunia ini yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kita saling bersaing. Bahkan Tuhan sudah merencanakan ini dalam jemaat Tuhan. Bahkan di dalam jemaat itulah kita dilatih, kita mau dituntun untuk bagaimana kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara yang terbaik untuk keberhasilan pekerjaan Tuhan. Jadi ini penting untuk kita renungkan dalam hidup kita bahwa semua itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Aplikasi yang keenam. Aplikasi yang keenam adalah berusahalah untuk menemukan karunia rohani dalam hidup kita masing-masing. Jadi kita sudah dapatkan tadi bahwa karunia ini adalah pemberian Tuhan, mutlak pemberian Allah yang diberikan kepada setiap orang menurut kehendaknya. Tetapi bukan berarti kita menutup mata menunggu sampai karunia ini datang, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan di aplikasi ke-6 ini, berusaha untuk menemukan karunia-karunia rohani dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana kita berusaha? Kita lihat dalam Yakobus 1 ayatnya yang kelima.
Saya bacakan kembali. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Baik sekali saudara-saudara ayat ini. Apa yang perlu kita lakukan dalam usaha kita menemukan karunia? Berdoa, meminta kepada Allah. Dan Allah akan memberi itu dengan murah hati. Ini janji Tuhan. Penting untuk kita berusaha menemukan karunia itu, saudara-saudara. Kita menerima karunia roh ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan meminta Dia untuk mengungkapkan kepada kita karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Saudara lihat penting hubungan komunikasi kita dengan Kristus. Meminta karunia ini. Dan meminta kepada Allah agar kita dapat mengerti karunia apa yang kita miliki. Ketika hati kita dikosongkan dari kemuliaan diri dan prioritas kita adalah untuk melayani Yesus, Roh-Nya akan mengesankan kita dengan karunia-karunia rohani yang Dia miliki untuk kita. Ini penting ya. Kemudian, karunia rohani, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani Dia secara efektif. Jadi minta akan hal ini saudara-saudara, agar kita menemukan karunia apa yang saya miliki, agar kita bisa mengembangkan hal ini, dan kita bisa melayani Tuhan dengan cara efektif. Ketika kita menyadari kita memiliki kelebihan, saudara tetap minta kepada Tuhan. Mungkin ada karunia-karunia yang lain lagi. Tidak hanya fokus dalam satu hal saja, tetapi mungkin ada beberapa karunia yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ada mungkin yang kita rasa sudah digunakan dan jangan rasa sudah cukup untuk itu. Mungkin ada hal lain lagi yang Tuhan sudah titipkan dan percayakan kepada kita untuk kita gunakan. Pentingnya komunikasi kepada Tuhan. Berhubungan selalu dengan Tuhan. Meminta itu dengan Tuhan dalam doa agar Tuhan memberikan karunia rohani untuk kita gunakan dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, aplikasi yang terakhir. Aplikasi hal yang penting juga untuk kita aplikasikan. Berusahalah untuk mengembangkan karunia-karunia roh yang telah diberikan dalam hidup kita masing-masing. Berusaha untuk kembangkan, saudara-saudara. Jika kita sudah mengetahui karunia roh kita, kembangkan itu. Kembangkan karunia yang telah diberikan Allah dalam hidup kita masing-masing. Dalam pelajaran sekolah sahabat diangkat dalam Lukas 19 ayat 12 sampai 27 cerita atau peristiwa perumpamaan tentang talenta yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Seorang tuan rumah memiliki 3 anak buah, ya saya sederhanakan seperti itu. Dan ketika tuan rumah ini atau majikan ini mau pergi keluar kota untuk sementara waktu, dia titipkan kepada 3 anak buahnya ini masing-masing talenta menurut kehendak dari majikan ini. Dan ketika majikannya ini pergi, apa yang terjadi kepada 3 anak buahnya itu yang dititipkan masing-masing talenta menurut kehendak majikannya dan menurut kesanggupan dari ketiga anak buah tersebut. Jadi talenta yang diberikan dengan tujuan mereka menggunakan itu untuk berinvestasi, untuk mengembangkan talenta itu. Orang yang pertama yang memiliki 5 talenta, dia melakukan hal itu dan dia berhasil. Orang yang kedua juga melakukan hal yang sama, dia berinvestasi, mengembangkan akan talenta itu. Dan orang yang ketiga, oleh karena dia merasa cuma memiliki 1, takutnya dia gagal. Dia gagal sehingga dia memilih untuk menyimpan talenta itu sampai majikannya datang. Dan kita tahu bersama yang dikatakan Yesus, bahwa yang tidak berhasil adalah ia yang menyimpan talenta itu. Talenta itu ia menyimpan dan tidak mau mengembangkan akan hal itu. Kita lihat poin penting dalam pelajaran sekolah sahabat. Perhatian tuannya bukanlah siapa yang memiliki lebih banyak atau siapa yang memiliki talenta lebih sedikit.
Itu bukanlah tentang berapa banyak talenta yang diberikan. Perhatiannya adalah apa yang dilakukan oleh masing-masing orang dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Saudara, perhatian Tuhan bukanlah seberapa banyak kelebihan yang kita miliki. Tetapi perhatian Tuhan, apa yang kita lakukan dengan karunia itu, dengan kelebihan itu, untuk pekerjaan bagi Tuhan. Hamba yang tidak setia menyia-nyiakan kesempatannya untuk melayani, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melayani. Ketika kita menggunakan karunia Allah, karunia yang telah Allah berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya, itu akan meningkat, berkembang, dan bertumbuh. Saudara-saudara, bagaimana kita mengembangkan karunia rohani? Dengan cara gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka hal itu akan semakin lama, semakin meningkat, dikatakan berkembang, dan semakin bertumbuh. Karunia-karunia Anda akan bertumbuh ketika Anda menggunakannya. Dan Anda akan menemukan kepuasan dalam pelayanan baginya. Saudara, talenta yang diberikan dalam perumpamaan ini adalah karunia roh yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Ketika kita sudah menyadari kita memiliki karunia roh, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyimpan hal itu, saudara-saudara. Jangan menyimpan hal itu. Atau kita merasa masih banyak yang lebih baik dari saya. Tidak seperti itu rencana Tuhan. Semua bagian tubuh Kristus adalah penting. Saya dan saudara, semua adalah penting untuk keberhasilan, kemajuan Tuhan, kepekerjaan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kecil yang kita miliki. Tetapi kita semua memiliki peranan yang penting. Jangan simpan kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan untuk Tuhan. Bahkan lakukan hal itu. Kalau kita terus-menerus lakukan hal itu, menggunakan kelebihan atau karunia roh itu, maka kita akan mengembangkan karunia tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Kiranya pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang ke-6 ini boleh kita ambil aplikasinya. Kita boleh hidupkan, aplikasikan dalam hidup kita. Kita menjadi umat Tuhan yang lebih baik lagi. Mari kita tutup, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami di sorga, pada saat ini kami menaikkan syukur padamu. Tuhan bersama-sama dengan kami ketika kami membahas akan firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sabat. Sertai kami selalu, berkati kami, pimpin kami boleh mengerti, dan terlebih penting Tuhan, kami boleh aplikasikan ini dalam hidup kami. Kami boleh mengetahui bahwa Tuhan bersedia untuk memperlengkapi kami akan pekerjaan Tuhan. Untuk itu berikan hati yang mau berdedikasi untuk pelayanan bagi Tuhan. Jauhkan roh persaingan dari kami Tuhan. Bahkan dalam jemaat Tuhan, Engkau pimpin kami agar perbedaan-perbedaan yang kami miliki menjadi sebuah kekuatan besar untuk keberhasilan bagi pekerjaan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu menemukan karunia yang Tuhan titipkan. Dan mampukan kami untuk mengembangkan hal tersebut dengan menggunakan karunia itu. Bukan untuk kebanggaan kami, tetapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dalam kehidupan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan, dalam pekerjaan usaha. Tuhan selalu berkati, berikan keberhasilan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai berakhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap fokus pada kebenaran. Tuhan memberkati.